Oke, kita langsung aja ya. Siapa sih sebenarnya setan itu? Nah, kali ini kita bakal coba bedah satu pandangan teologis yang menarik, yang melacak sosok ini dari dulu, sekarang, sampai nanti di masa depan. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Apakah setan itu beneran ada, musuh abadi kebaikan, atau jangan-jangan cuma mitos kuno aja, simbol buat kejahatan? Pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Penting banget nih buat dicatat ya, di sini kita cuma mau menguraikan satu perspektif teologis aja yang sumbernya dari buku Melawan Setan, jadi kita akan bedah argumennya, bukan berarti kita setuju atau enggak setuju. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Menurut teks ini ternyata ada loh sebuah konflik spiritual yang ya bisa dibilang nggak pernah berhenti sepanjang sejarah. Jadi, menurut buku ini, dari dulu banget, setan itu udah aktif nyerang gereja. Bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Dan ini bukan sekedar perang ide loh, tapi benar-benar pertempuran spiritual yang jejaknya itu bisa kita lihat di banyak peristiwa sejarah. Nah, kutipan ini menarik banget cara sumber ini memakainya. Tertulian, seorang penulis Kristen zaman dulu itu kan lagi ngegambarin betapa kuatnya gereja. Maksudnya gini, walaupun dianiaya habis-habisan, gereja malah makin kuat. Persis kayak tanaman yang kalau dipangkas, tumbuhnya malah makin lebat. Oke, sekarang kita lihat gimana pemahaman tentang setan ini ternyata nggak gitu-gitu aja. Konsepnya itu terus berevolusi selama berabad-abad. Coba lihat deh garis waktu ini. Kelihatan banget kan betapa bedanya pemahaman tentang setan dari zaman ke zaman. Kita mulai dari Origenes di abad ketiga, yang mikir setan tuh jangan-jangan masih bisa diselamatkan. Terus, pandangannya berubah drastis sama Agustinus, yang bilang dialah sumber segala dosa. Ratusan tahun kemudian, Aquinas ngasih detail lagi, bilang dia itu malaikat yang jatuh. Terus Luther bawa pertarungan ini ke kehidupan kita sehari-hari. Dan kaum Puritan malah lebih dalam lagi. Mereka menganalisis taktik-taktiknya. Nah, perbandingan ini penting banget. Gagasannya Origenes yang bilang setan mungkin bisa tobat itu akhirnya ditinggalkan. Justru pandangan Agustinus bahwa setan adalah sumber dosa yang nggak bisa diperbaiki, itulah yang jadi dominan dan membentuk pemikiran Kristen selama berabad-abad setelahnya. Nah, sekarang gimana dengan zaman modern? Gimana buku ini melihat peran setan di era kita? Disinilah perbedaannya dengan pandangan-pandangan lama jadi kelihatan jelas banget. Jadi buku ini melihat bahwa ya di dunia modern sekarang dengan semua kemajuan sains dan pemikiran baru, banyak orang bahkan yang di dalam gereja sekalipun cenderung ngelihat setan itu cuma sebagai metafora, simbol kejahatan gitu, bukan sebagai sosok yang beneran ada. Tapi, nah ini dia paradoksnya. Walaupun kepercayaan harfiah sama setan itu menurun, sumber ini justru ngasih fakta yang cukup mengejutkan. Ada lebih dari 500 kelompok setanik yang teridentifikasi di Amerika Serikat aja. 500! Jadi, siapa aja sih tokoh-tokoh di balik gerakan modern ini? Nah, teks ini menunjuk beberapa figur kunci. Ada Aleister Crowley dengan filosofi okultismenya, terus ada Gerald Gardner yang mempopulerkan Wicca, dan pastinya Anton LaVey yang mendirikan gereja setan dan ngasih bentuk ke satanisme modern yang ateistik. Oke, dari sejarah dan budaya, sekarang kita geser fokusnya ke hal yang lebih personal. Menurut buku ini, gimana sih cara setan menyerang individu di zaman sekarang? Menurut sumber ini, pertempurannya tuh sangat personal, terjadinya di dalam pikiran dan jiwa kita. Jadi bukan soal manifestasi fisik yang serem-serem gitu, tapi lebih ke taktik-taktik halus. Misalnya bikin kita ragu sama janji Tuhan, atau ngebisikin kalau kita tuh nggak layak diselamatkan. Terus, dia juga bertindak sebagai penuduh, yang tujuannya ya buat ngejatuhin kita ke dalam keputusasaan. Oke, kita udah bahas sejarahnya, kondisi modern, sampai pertempuran personal. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Gimana pandangan teks ini tentang hasil akhir dari semua konflik ini? Untuk ngejelasin soal kemenangan akhir ini, penulisnya pakai sebuah metafora yang kuat banget. Ceritanya tentang sebuah lukisan dan permainan catur. Coba bayangin ya, ada sebuah lukisan yang nunjukin seorang pemuda lagi main catur lawan iblis. Muka pemuda itu kelihatan putus asa banget kayak udah kalah. Dan judul lukisannya itu Skakmat. Pesannya jelas kan, permainan udah selesai. Jiwa si pemuda kalah. Tapi, disinilah ceritanya jadi seru. Suatu hari, ada seorang grandmaster catur yang lihat lukisan ini. Dia perhatiin papan caturnya berjam-jam. Sementara semua orang lihat itu sebagai kekalahan telak, si ahli ini justru ngelihat sesuatu yang lain.
Dia sadar ada satu langkah lagi yang tersembunyi. Si Grandmaster ini sampai teriak saking senangnya. Dia sadar kalau posisi si pemuda yang kelihatannya udah nggak ada harapan itu sebenarnya adalah posisi buat menang. Rajanya masih punya satu langkah lagi. Satu langkah yang nggak cuma nyelamatin dia, tapi justru ngebalikin keadaan dan bikin iblisnya yang kena skakmat. Nah, inilah inti dari metafora tadi. Teks ini mau bilang bahwa meskipun situasi seorang percaya itu kelihatannya suram banget, seolah nggak ada harapan dalam lawan kejahatan, tapi sebenarnya ada langkah terakhir yang udah disiapkan. Ada jalan menuju kemenangan yang udah dijamin. Jadi, kita udah sama-sama mengurai satu pandangan teologis yang cukup kompleks ya. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Terlepas dari apa yang kita yakini secara pribadi, gimana sih narasi kuno tentang perang antara baik dan jahat ini yang diwujudkan dalam sosok setan ternyata masih terus membentuk budaya kita, psikologi kita, bahkan mungkin politik kita sampai hari ini?